Aspen ini ya, insya Allah kalau sudah melengkapi semuanya, sudah kita verifikasi, ini juga akan menjadi LAS kedua yang berskala kabupaten kota di Sumatera Barat. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali saya Zulfan Miadi hadir di layar kaca Anda untuk memberikan hal-hal yang menginspirasi, memotivasi, sekaligus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Khusus kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu kita dari Kanwil Kemenak. Kita akan bicara tentang zakat dan wakaf. Dua bapak kasih hadir di tempat kita. Bagaimana kita membincang persoalan zakat, apalagi di tengah sekarang ini masalah perizinan zakat yang mesti kita lewati agar kita tidak terkena undang-undang zakat. Kita sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih, Pak Haji Al-Fajri SHIMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, perjalanan panjang akhirnya sampai di podcast Aspen. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Kedua ada Pak Kasih kita, Pak Rifki Rusdi SHIMA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teater belakang Pak Kasih kita nih. Ada sehat Pak Kasih. Salam lalu Pak Kasih kita. Sahabat, dua hal penting ini adalah kekuatan untuk umat Islam, yakni persoalan zakat dan wakaf. Konon itu ratusan miliar, 100 sekian miliar ya Pak Kasih ya, tentang zakat dan juga masalah wakaf. Nah, kita mau bincang-bincang nih Pak. Kita mulai dahulu dari zakat Pak Kasih ya Pak Fajri. Itu seberapa penting sebenarnya zakat ini ditunaikan oleh umat Islam dan bagaimana pula tata caranya bernilainya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Kanwil itu ada namanya tim kerja, sekarang namanya bukan kasih lagi ya. Oh, tim kerja. Jadi kami ralat. Kalau sekarang namanya Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Zakat dan ada juga Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Wakaf. Oh, begitu. Jadi kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Pak Rifki sebagai Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Wakaf. Ya. Nah, jadi di pemberdayaan zakat ini kami memang baru 1 tahun ya Pak Rifki ya, diamanahkan untuk mengelola pemberdayaan zakat di tingkat Kanwil. Ya. Di pemberdayaan zakat ini, di samping kita mensosialisasikan terkait dengan zakat wakaf, itu ada kegiatan literasi zakat wakaf. Artinya kita mensosialisasikan, mengajak kepada umat Islam untuk menunaikan zakat, karena ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayarkan zakat, tentunya dengan yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Begitu juga dengan ada juga kewajiban zakat fitrah dan sebagainya. Jadi terkait dengan proses atau pembayaran zakat ini, kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, itu kita diharapkan untuk membayarkan zakat melalui lembaga zakat yang sudah memiliki izin, baik itu kepada Basnas, Badan Amil Zakat, dan maupun kepada LAS, Lembaga Amil Zakat. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu, keberadaan LAS atau Lembaga Amil Zakat ini merupakan lembaga bentukan masyarakat yang tugasnya adalah membantu Basnas di dalam kegiatan atau pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, kehadiran kita ke sini di LAS Aspen ini, yang insya Allah kita akan adalah melakukan verifikasi. Di dalam lanjutan pasal 18 di Undang-Undang Nomor 23 itu, bahwa lembaga amil zakat itu dia harus memiliki izin. Izinnya itu dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Nah, di dalam izin ini
Untuk las yang berskala nasional itu izinnya dari Menteri Agama. Oh, langsung Menteri Agama nih? Langsung Menteri Agama. Kemudian untuk las yang berskala provinsi itu lasnya dari Dirjen Bimas Islam Yang menandatangani izinnya? yang menandatangani. Oke. Dan yang untuk skala kabupaten kota itu adalah dari Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi. Nah, artinya kita di las Aspen ini merupakan las skala kota ya. Iya. Nah, itu berarti permohonan dan izinnya nanti dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini terkait dengan perizinan las yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah sekarang ini di Sumatera Barat ada 11 perwakilan las nasional. 11 perwakilan las nasional? Ya, 12 kemarin sudah masuk satu lagi dan sudah proses SK ya. Nah, 12 perwakilan las nasional. Itu di SK kan juga oleh Kanwil? Kanwil, ya. Oh, dilegalkan juga oleh Kanwil? Betul. Jadi di dalam keputusan Menteri Agama nomor 333 tahun 2015 Ya. bahwa seluruh las nasional ataupun las provinsi dan las kabupaten kota yang akan membuka cabang, artinya membuka kantor perwakilan di sebuah provinsi. di sebuah provinsi itu wajib memperoleh pengesahan dari Kanwil Kementerian Agama provinsi. Dan itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, begitu juga dengan las Aspen ini ya, insya Allah kalau sudah melengkapi semuanya, sudah kita verifikasi, ini juga akan menjadi las kedua yang berskala kabupaten kota di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat? Masya Pertama Allah, adalah sahabat nih. las dikira Arisalah, yang kedua Ya. itu yang pertama ya, yang Itu skala pertama kota. Arisalah ya? Itu tahun berapa? Arisalah tahun berapa, Ti? Arisalah itu kalau tidak salah 2019, kalau tidak salah tahun ini akan memperpanjang dia. Udah 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, iya. Dan alhamdulillah insya Allah itu berarti kalau yang kedua berarti Aspen nih? Iya, kalau jadi nih Aspen yang kedua las berskala kota di Amin. Sumatera Barat. Amin. Amin. Oh, luar biasa nih. Iya, iya, iya. Baik, baik. Sebelum kita lanjutkan tentang bicara zakat nih, Pak Kasih, kita pindah dulu ke layar sisi kiri nih. Oke. Pak Rifki, Ya. Pak Kasih nih. Seberapa penting sebenarnya wakaf dan sebenarnya kan wakaf ini belum begitu begitu tenar di masyarakat. Iya. Nah, seberapa penting sebenarnya buat kekuatan umat nih Pak Rifki? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya ada Arif Rusdi dari tim kerja pemberdayaan zakat wakaf di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan wakaf ini, bahwa ini untuk menghindari berbagai masalah di kemudian hari tentang apabila ada tanah wakaf misalnya. Oke. Jadi terhitung dari tanggal 24 Juni 2022 itu kalau ada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah wakafnya atau membuat AIW-nya atau APAIW-nya. Apa itu APW? Kalau AIW ini akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf. Jadi kalau kita mau berwakaf ada ikrar Ya, dulu, ada- kemudian ada aktenya begitu Pak Iya. Kasih ya. Jadi Legal negara nanti itu berarti ya? legal negara itu. Itu harus melalui aplikasi sekarang. Aplikasi. Ya, aplikasi AIW namanya. Kalau dulu bedanya kalau dengan Kalau dulu itu pakai manual aja. Jadi masyarakat mendaftarkannya ke KUA. datang ke KUA gitu ya. Nanti membuat dokumennya, nanti dibikin diperiksa dokumennya, nanti dibikinkan AIW-nya manual. Manual ya. Kalau sekarang pakai aplikasi Aplikasi sudah ini ya. Ya, AIW. AIW namanya. AIW namanya. Kayak Elektronik, EKTP. ya. Ya, Elektronik, Akta ikrar wakaf. elektronik, akta ikrar wakaf. Jadi masyarakat harus mengupload terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dijadikan untuk membuat akta ikrar wakaf. Oh, di-upload dulu Ya, di AIW, elektronik ya. akta ikrar wakaf. Itu berdasarkan Kepdirjen nomor 564 tahun 2022. Jadi masyarakat nggak bisa lagi membuat AIW-nya pakai manual Manual ya? kayak kayak yang lama. Iya, iya, iya. Jadi Yang di-upload tadi apa saja tuh? yang diupload itu misalnya mulai dari data wakif,
Wakif. Data Wakif wakif. ini orang berwakaf ya. Ya, yang Wakif. berwakaf, data tanah, tanah yang mau diwakafkan, terus nazir. Nazir, Orang yang mengelola. yang mengelola ya. Oke. Tanah wakaf. Upload lah terlebih dahulu 3 komponen dokumen tersebut. Setelah itu diverifikasi oleh verifikatornya, yaitu kepala KUA yang tempat di mana tanah wakafnya didaftarkan. Oke, sebentar Pak Kasih. Pak Rifki, berarti sekarang nih ada seorang ibu, Ya. dia mau berwakaf, Ya, masuk cari di Google ya, bisa di apanya itu di websitenya Siwa Kemenak. Siwa Kemenak, .go.id. siwakemenak.go.id. Ya. Upload datanya. Data seperti apa nih? Misalnya Itu berwakaf. datanya seperti nanti misalnya mulai dari data Pernyataan? wakif, bukan data wakif misalnya dari KTP. Oh, KTP, oke. Berarti KTP upload nanti di upload KTP, terus kalau dari data tanah nanti di upload sertifikatnya. Oh, yang ada gambarnya itu ya? Ya, sertifikat makanya mulai dari halaman depan sampai halaman belakang. Oke. Terus data nazirnya, data nazir mulai dari KTP, terus SK nazirnya. Oh, gitu. Nanti kita mengelola misalnya lembaga, Ya, contoh yang- lembaga PEN ini misalnya. Misalnya nazirnya lembaga ini, Iya, itu bukan yang di upload apanya, Oh. data nazirnya. Baru di misalnya data tanahnya di MKS ini, Mandiangan Kota Selayan. Iya. Nanti verifikatornya langsung Pak Ketua Kecamatan Mandiangan. Yang bersangkutan? Ya, Oh, di sana. gitu. Jadi verifikasi, ditinjau ke lapangan. Kalau udah sesuai dengan apa yang diupload, baru diterbitkan akta iqrar wakafnya. Jadi itu salah satu inovasi atau dari di pusat wakaf tentang penelitian wakaf. Oke. Ada yang menarik nih Pak Kasih. Ada wakaf dahulu, Ya. wakaf tanah, taruhlah masjid atau surau. Ya. Kemudian setelah yang berwakaf itu meninggal, ada keluarga yang lagi menggugat. Lagi menggugat. Nah, kalau menggugat misalnya Dia katakan, wah, nggak jadi diwakafkan oleh Ya. keluarganya. Itu kenapa itu terjadi? mungkin bisa jadi AIW-nya tidak ada, bisa jadi. Oh, mungkin zaman-zaman dahulu ya. Zaman Hanya dahulu. secara lisan Secara saja. lisan Ya, oh iya, berwakaf Iya. gitu. Oh, ini kan. Tapi kalau sudah legal nggak boleh bisa lagi ya. Bisa lagi, itu Iya. udah Lepaslah harta dari kepemilikan dari seorang Ya. atau kelompok orang. bukan dari seseorang. Jadi harta nazir. Jadi Ya, harta jadi Allah. dari Harta Allah ya. Nazir hanya mengelola. mengelola, ya. Ya, Nazir hanya mengelola. Tapi boleh dijual nggak harta? Enggak boleh, enggak boleh. Karena sudah diwakafkan. Itu Iya. Tapi ada yang menarik lagi. Ada wakaf tunai. wakaf tunai, iya. Iya. Ada, karena kan ada gerakan WTC itu namanya. wakaf tunai Jatim. Wakaf Tunai tunai Jatim. Jatim. Itu diapain nanti kan boleh diuangkan, nanti uang dibendakan begitu ya. Iya, nanti di Jatim itu nanti akan secara tunai nanti dikelola oleh BWI nanti, Badan wakaf Wakaf Indonesia. juga ada di bawah Kemenak. Bukan, itu Badan tersendiri, badan ya? tersendiri, sama kayak dengan Basnas itu badan. Oh, sama dengan Basnas. Baik, ini agar bola kita ini irama kak main genderang ini kita masalah zakat. Sebenarnya potensi zakat di Sumatera Barat, Pak Kasih, itu kan apakah memang bagaimana tingkat kepercayaan publik sebenarnya berzakat melalui lembaga atau memang sejauh ini terpantau itu secara personal? Jadi memang kalau di lembaga zakat ini, baik itu Basnas atau LAS itu, faktor yang cukup penentu itu adalah faktor trust ya, kepercayaan masyarakat. Iya. Ketika sebuah lembaga dinilai masyarakat tidak amanah, itu bisa berimplikasi kepada lembaga-lembaga yang lain, karena ngapa berzakat ke sana karena tidak amanah. Iya. Nah, jadi anggapan yang seperti itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu tentunya kita di lembaga zakat
ataupun di Kemenak yang mengayomi lembaga zakat, tentunya selalu menghimbau kepada seluruh lembaga zakat yang ada agar mengelola zakat itu secara profesional, akuntabel, transparan. Artinya masyarakat tahu, khususnya baik itu muzaki ataupun para mustahiknya, terutama muzaki ya. Jadi mereka tahu kemana dana zakatnya didistribusikan untuk apa gitu. Kalau seandainya berbicara tentang potensi, kemarin itu kita bersama Basnas dan juga pernah diungkapkan oleh Pak Gubernur bahwa potensi zakat ini malah hampir separuh dari APBD Sumatera Barat. Hampir separuh APBD Sumatera Barat. Ya, potensinya ya. Potensi ya. Namun Sumatera Barat di sekitar berapa ya, 7 triliun mungkin 7 ya. triliun. Berarti separuh. Ya, Sekitar 3,5 atau 4 triliun mungkin potensinya. Tetapi di dalam pelaksanaan atau realisasinya itu kita masih cukup jauh ya, jarak antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat yang mungkin berkisar antara ratusan miliar mungkin baru ya. Ratusan miliar masih. Jadi tentunya kemudian kita kembali menghimbau kepada masyarakat, lebih baik kita menyalurkan zakat itu melalui lembaga zakat yang resmi daripada kita menyalurkan secara sendiri-sendiri. Artinya ada lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, apakah itu Basnas ataupun LAS di seluruh tingkatannya. Itu kita himbau masyarakat untuk berzakat melalui lembaga zakat yang resmi. Oke, siap. Pak Kasih, ada yang bertanya tuh, apa bedanya LAS dengan BAS? Dan buat apa pula ngurus izin? Ini kemarin ada bertanya nih, apa pula bedanya BAS dan kenapa dengan LAS, dan kenapa pula harus yang kayak tadi itu? Ya, apa mungkin bisa dijelaskan Pak Kasih? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat. Zakat dari satu negara itu ya, negara Indonesia, di Indonesia yang berhak atau yang berwenang mengelola zakat itu adalah Basnas. Basnas ya. Nah, kalau kita baca di pasal selanjutnya sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi itu, di pasal 17 itu untuk membantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. Jadi untuk membantu Basnas ini, maka masyarakat boleh membentuk lembaga amil zakat. Tentu ada persyaratannya. Mungkin dalam bentuk yayasan atau ormas Islam, itu dia boleh untuk menjadi lembaga amil zakat. Kemudian di dalam perbedaannya tadi ya, kenapa ada LAS, ada BAS. Jadi tugas utamanya itu ada pada Basnas. Kemudian untuk membantunya ada LAS. Dan LAS itu memang harus memiliki izin. Izin itu yang pertama itu adalah rekomendasi dari Basnas. Artinya karena sama-sama lembaga zakat, kemudian Basnas adalah yang yang mengeluarkan izinnya, tentu ada kewajiban dari LAS untuk memberikan laporan secara berkala kepada Basnas. Jadi baik LAS tingkat kota, kabupaten maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional pun mereka berkewajiban secara berkala untuk memberikan laporan pengelolaan zakatnya kepada Basnas. Agar sebenarnya tata kelola itu betul, rapi. tata kelola itu tersusun secara bagus. Kemudian berapa potensi zakat sesungguhnya di Indonesia itu bisa diukur. Karena memang benar nanti LAS atau BAS itu ada undang-undang yang memang ketika sudah bayar zakat bisa pengurangi pajak. Iya betul. Artinya pendapatan tidak kena pajaknya, kena pajaknya itu sudah dikurangi dari pembayaran zakatnya. Misalnya Pak Kasih. Misalnya berarti contohnya misalnya ada zakat 100 juta, dia harus bayar pajak 120 juta. Dia zakatnya 100 juta nih. Sementara dia harus bayar pajak misalnya 120 juta. Ya, kalau dalam pemahaman saya itu misalnya dia dalam
dari harta yang dia miliki itu, ketika dia sudah membayar zakat, nanti jumlah untuk yang kena pajaknya itu dikurangi gitu. Gitu. Berarti kan 20 juta lagi dia kan bayar. Gitu. Pajak gitu ya. Iya, baik. Nah, luar biasa nih sahabat. Itu bedanya ternyata apa ya? Ketika sudah BAS atau LAS juga LAS beresmi berizin itu diberikan hak juga untuk ini kan standarnya sama secara hukum ya Pak. Iya, jadi berarti bisa langsung pengurangan pajak nanti kayak seperti LAS ya. Iya. Ya, LAS juga berhak untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya gunakan. Mendaya gunakan ya. Tapi jelas yang kata tadi ya saling berkoordinasi. Berkoordinasi karena secara undang-undang diberikan kewenangan itu adalah itu tadi ya Pak. Iya, Basnas dan artinya kita kan visinya semua hampir sama ya karena objek kita adalah asnaf yang 8 untuk mengentaskan kemiskinan terutama tentunya akan lebih baik kalau kita secara bersama-sama berjamaah untuk memerangi kemiskinan ini. Dari sisi pemerintah juga mendukung dan juga dari sisi Basnas dan LAS juga bekerja sama untuk menuntaskan kemiskinan ini. Bersama kita bisa. Kalau Aspen tagline-nya jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Karena kita memang nggak bisa kuat-kuat sendiri. Iya betul. Seperti zakat dan wakaf ini sebenarnya tidak bisa dipisah nih. Kalau begitu bagaimana pula tentang wakaf? Seberapa besar potensi wakaf yang di Sumatera Barat sebenarnya Pak Rifki? Kalau potensi wakaf di Sumatera Barat itu cukup besar. Cukup besar ya? Cukup besar. Karena banyak juga wakaf yang telah dikumpulkan oleh di Sumatera Barat ini. Jadi cukup besar potensinya ya. Yang banyak itu apa sih? Kan ada orang wakaf tanah untuk ini. Lahan sawit juga boleh diwakafkan atau ada ini boleh nggak atau gimana nih Pak? Kalau lahan sawit kalau ada wakifnya jelas boleh ya. Sedang tunai saja tadi boleh ya. Kalau syarat-syarat Pak Kasih Pak Rifki, bagaimana misalnya ini masyarakat nih kan tadi ada masyarakat yang boleh apakah juga sama kalau tadi kayak kalau BAS adalah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membentuk berdasarkan undang-undang, LAS muncul dari masyarakat. Berarti kalau tadi juga ini lembaga juga boleh kan membentuk jadi wakaf, harus ngurus seperti Basnas dulu, atau bagaimana Pak? Kalau untuk lembaga wakaf belum ada ya Pak? Belum. Tapi dia tetap harus ada izin rekomendasi juga dari BWI. Iya, Badan Wakaf Indonesia. Jadi harus ada BWI, harus Badan Wakaf Indonesia. Ngurus persyaratan ke Badan Wakaf Indonesia. Yang nanti legalnya siapa Pak? Yang nanti legalnya itu BWI pusat BWI pusat sama dengan seperti Basnas ya. Jadi Basnas ya. Berarti di hubungannya ke Kanwil, Kemenak, garis koordinasi aja. Koordinasi. Jadi dengan Kanwil itu cuma koordinasi aja. Kalau yang di Sumatera Barat hampir di setiap kota itu ada badan wakaf. Ada BWI-nya. Ada BWI. Oh gitu. Itu BWI-nya itu di bawah di kantor Kemenak juga atau gimana? Enggak. Itu independen ya itu. Oh independen. Iya, dia sebuah badan yang langsung juga bertanggung jawab sama presiden kan di bawah kayak Basnas kan badan juga, BWI juga badan juga. Oh gitu. Berarti dia punya hierarki dari pusat juga. Kalau berarti ini lembaga nih, kalau kayak lembaga Aspen, ini lembaga zakat ya juga nanti contoh LAS. Kalau kita misalnya kayak tadi, kalau kita juga ingin menjadi lembaga arti ada wakaf yang mau kita terima, harus kita ambil juga izinnya nanti melalui BWI. Iya. Bisa ya. Artinya setiap yang memiliki badan hukum dari Kemenkumham boleh mengurus ini ketika dapat dari BWI. Rekomendasi dari BWI. Artinya nanti Aspen yang menjadi nazir dari tanah ataupun harta yang diwakafkan oleh tapi tentu ada izin dulu dari BWI. Harus ada izin BWI ya. Iya. Oke, kita kembali mungkin kayaknya untuk zakat ini zakat. Kalau potensi tadi hampir 3,5 miliar, tapi sebenarnya soal edukasi saya ingin Pak kasih tentang edukasi seberapa besar
edukasi publik. Kan edukasi ini kayak tadi harus bersama nih. Sudahkah edukasi itu berupa kasih ini cukup atau kurang, dari apakah itu dari mubalik atau lembaga, sehingga makna zakat itu juga tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Saya ingin sampaikan kasus Pak Kasih. Ada orang yang ketika di ini Pak Kasih, ketika di masyarakat kita tanya, saya sudah berzakat, itu siap mau Idul Fitri. Idul Fitri, kasih sudah berzakat, bahkan ada, yang lain juga ada zakatnya. Kayak gitu. Saya ingin minta komentar Pak Kasih ini. Iya, jadi memang kalau dari tataran mubalik kita, penyuluh kita memang banyak yang menyuarakan ya tentang zakat begitu. Tetapi tidak kita pungkiri juga bahwa di masyarakat kita itu masih banyak keterbatasan informasi, baik terkait dengan apa saja harta yang wajib dizakatkan, berapa nisabnya, berapa kadarnya dan sebagainya. Itu masih banyak masyarakat kita yang terbatas informasinya. Nah, jadi kita di Kanwil Kemenak itu juga ada program namanya literasi zakat. Literasi zakat artinya kita mengajak seluruh generasi muda, mulai dari generasi muda ya, memahami tentang apa itu zakat. Bahkan kemarin itu kita juga melakukan kegiatan bersama FOS ya, Forum Zakat. Itu zakat gas to kampus. Zakat gas to kampus. Artinya para mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa itu kita informasikan tentang seluk-beluk zakat. Artinya sejak awal mereka sudah paham ini adalah kewajiban agama bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayarkan zakat. Nah, begitu juga harapan kita di penyuluh itu ada yang fokus dakwahnya itu adalah dakwah zakat. Jadi kemudian ada juga di beberapa KUA itu yang kita lihat mereka punya konsultan zakat di KUA-nya. Jadi ketika ada masyarakat yang bertanya, apakah harta saya sudah wajib zakat nih Pak? Berapa zakatnya? Itu ada konsultannya di KUA gitu. Ada konsultan. Ada di nikah. Tapi itu di beberapa KUA. Zakat wakaf juga bisa di KUA. Di KUA itu ada namanya penyuluh zakat, wakaf. Gitu. Jadi mereka punya spesialisasi tersendiri. Karena masalah wakaf dan zakat ini kan memang juga, kayak dokter ahli ya. Salah-salah sampaikan ini bisa bahaya. Iya. Oke, Pak Kasih, kalau seandainya bicara tentang zakat, kalau zakat itu kan banyak dikelola masyarakat, banyak juga disampaikan dikelola langsung oleh beberapa orang atau mungkin lembaga, tapi belum mengurus izin secara resmi. Komentarnya seperti apa sih? Ya, kalau kita di Kemenak senantiasa menghimbau, mengajak, karena fungsi kita di Kemenak itu adalah pertama memberikan pembinaan kepada lembaga zakat, yang kedua adalah sebagai pengawas. Artinya kepada lembaga-lembaga zakat atau masyarakat yang membuat organisasi yang mengumpulkan zakat, itu kami himbau untuk segera mengurus izin. Ini izinnya tidak lama kan, seperti Aspen ini berapa waktu kan untuk mengurusnya, tidak lama, langsung di verifikasi secara administrasi, kemudian hari ini lakukan verifikasi faktual, insya Allah dalam beberapa waktu lagi itu bisa keluar SK-nya. Ini benar-benar sahabat, ini cepat nih, artinya kita seperti yang saya Pak Kasih tadi, ini cepat, baru kami tidak terpikir nih Pak Kasih secepat itu Kanwil merespon ya, merespon artinya ketika kita lengkapi persyaratan gitu ya, perkiraan kita itu lama gitu ya, ternyata sedemikian cepat prosesnya. Jadi artinya yang seperti disampaikan tadi ya memang sebenarnya baiknya kita memang coba melakukan secara legal supaya nanti kan kadang-kadang satu kena semuanya. Betul. Itu yang saya sampaikan tadi, kalau satu yang kena nanti berimbas kepada lembaga zakat yang resmi. Kita kan tidak tahu ya, artinya pengawasan kita ini betul-betul
lah, artinya menjaga kepercayaan masyarakat itu, jangan sampai lembaga zakat itu turun rasa kepercayaan dari masyarakat. Nah, makanya kita awasi agar lembaga zakat itu resmi, agar pengelolaan zakat itu betul-betul bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya. Nah, itu harapan kita. Jadi memang betul, karena ini juga bagian dari amanat perundang-undangan itu, kalau tidak salah pasal 61 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari undang-undang zakat ini. Jadi Kemenak kalau sudah lengkap seluruh persyaratan itu memiliki waktu 15 hari untuk menyelesaikan seluruh proses penerbitan SK ini. Nah, artinya kalau sudah lengkap kita harus segerakan untuk pengurusan izin. Nah, artinya kepada kawan-kawan yang masih belum ada izinnya secara resmi dari Kemenak, itu kami himbau untuk segera untuk mengurus izin lembaga amil zakatnya. Baik, terima kasih. Luar biasa nih, sahabat nih, kita dari praktisi menyampaikan ke publik, ternyata prosedurnya ketika sudah lengkap itu secepat kita, insya Allah. Bahkan hari ini konon juga ada Pak Kabir yang channel ke sini, jadi Pak Kasih ya, karena ada tidak dibatalkan, tapi dicari celah ini menunjukkan dukungan dari pihak pemerintah juga luar biasa. Tapi ke ini kita ke wakaf, Pak Rifki, Pak Kasih, kenapa kita harus berwakaf? Nggak rugi. Zaman sekarang kan sulit. Karena wakaf itu kan sedekah jariah itu. Sedekah jariah, ya. Pahalanya mengalir terus. Mengalir terus pahalanya. Iya. Jadi itulah banyak manfaat wakaf itu. Jadi nanti pahalanya mengalir terus bagi orang yang mewakafkan itu. Jadi selama masih dimanfaatkan oleh harta orang. wakafnya itu masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, itu kan pahalanya mengalir ya. terus itu. Investasi akhirat. Iya. Sedekah jariah. Termasuk ke dalam sedekah jariah ya. Iya, betul. Kalau ada tagline ajakan berwakaf, mungkin Pak Kasih. Tagline-nya itu ya atau ajakan atau simbol. Kalau ada masyarakat yang mau berwakaf, ya nggak apa-apa, wakafkanlah hartanya, karena nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum nanti harta wakafnya itu, sehingga bisa jadi harta jangka panjang ya. Menjadi sedekah jariah. Sedekah jariah ya. Baik, kalau mungkin Pak Kasih di bidang zakat. Ya, kalau di zakat kita kita merujuklah kepada surat At-Taubah itu ya, bahwa kita berzakat itu adalah untuk membersihkan diri kita, jiwa kita, dan membersihkan harta kita. Nah, artinya kita sudah berzakat, kita tunaikan zakat kita dari harta kita agar harta kita menjadi bersih dan jiwa kita pun menjadi suci. Barangkali seperti itu. Masya Allah. Sahabat, rasanya dua narasumber kita membuka inspirasi kita yang mungkin kita tidak banyak tahu tentang zakat dan juga termasuk tadi wakaf. Dan seperti disampaikan tadi, kalau bicara wakaf adalah harta abadi yang ketika nanti, jangan ragu-ragu lagi, begitu setelah diserahkan kepada nazir dengan EAIW, elektronik, Akta ikrar wakaf. akta ikrar wakaf. Sahabat, Bapak Ibu yang akan berwakaf, jangan ragu bahwa harta itu setelah diserahkan kepada nazir pengelola tidak akan bisa dituntut lagi oleh keluarga, karena itu sudah tercatat menjadi harta Allah yang kepemilikannya diputus secara undang-undang antara yang ini ya, begitu ya. Jadi dirasa ada legal. Tidak bisa dihibahkan, diwariskan, dan tidak bisa dijual, tidak bisa diotak-atik oleh ahli waris lagi, begitu ya. Pokoknya dah jadi jatah Allah. Iya. Dan juga mungkin bisa himbauan buat ibu-ibu yang banyak harta, ya nanti takut berkelahi anak cucunya, jangan lupa juga separuhnya. Ada aturannya nggak Pak Kasih, boleh berwakaf itu? Ada sepertiganya atau enggak ada? Nggak ada. Jadi miliki harta yang akan kita nikmati, wakafkanlah. Dan seperti tadi, semoga harta itu menjadi harta abadi kita, bukan harta perebutan dari anak cucu dan keponakan kita, sehingga memang akan kita terima selama-lamanya, gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu sahabat semuanya, zakat jangan lupa
Bapak dengan zakat itu hati jadi tentram, pikiran jadi tenang, dan bahagia insya Allah akan kita dapatkan karena kita selalu berhati lapang. Barangkali demikian, terima kasih kehadirannya telah di ruang podcast ini. Berkah dan sukses selalu dalam mengemban amanah umat untuk menata peraturan-peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat kita agar sesuai dengan institusi yang atau undang-undang berlaku di negara kita. Barangkali demikian, saya Zulfami Adi. Saya Rifki Rusdi. Saya Al-Fajri. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.